Bab 13. 3 hari kemudian, villa keluarga Su. Wanita tua itu menjadi tuan rumah pesta perayaan untuk Julia Su, dan semua kerabat keluarga Su tiba. Selama makan malam, Julia Su secara khusus berbicara tentang kerjasama dengan Qian Sui Real Estate. Wanita tua itu sangat senang mendengarnya, sementara kerabat keluarga Su merasa ngeri. Kepemimpinan Julia Su telah menjadi fakta yang mapan, dan status masa depan Julia Su di perusahaan tidak bisa dihindari. Lagi pula, real estate air yang lemah perlu membangun bagian barat kota menjadi daerah perkotaan utama, dan proyek ini harus memakan waktu lama. Proyek belum berakhir, siapa yang bisa mengguncang status Julia Su? Kulit Eric Su sangat jelek. Dia adalah generasi muda peringkat tertinggi di perusahaan, dan dia diharapkan menjadi penerus ketua keluarga Su. Sekarang Julia Su berkuasa dan akan melemahkan pengaruhnya di perusahaan tanpa terlihat, tapi itu sepadan. Untungnya, Julia Su adalah seorang wanita, dan Eric Su percaya bahwa nenek tidak dapat memberinya seluruh perusahaan. Selain perjamuan perayaan, ada acara besar lain yang terjadi di Cloud City hari ini, lelang villa di puncak gunung dan villa di lereng gunung. Meskipun keluarga Su tidak berani memikirkan fantasi semacam ini, mereka masih menaruh banyak perhatian pada masalah ini. Villa di lereng gunung akan dilelang hari ini, saya tidak tahu siapa yang bisa mendapatkannya. Cloud City memiliki kekuatan untuk menawar, tetapi hanya 3 keluarga. Itu tergantung pada siapa yang mau menghabiskan lebih banyak uang untuk membuktikan diri. Saya mendengar bahwa perkiraan harga transaksi berfluktuasi pada 60 juta yuan. Ini hidup dalam tumpukan uang. Orang-orang kaya kelas atas ini, yang peduli dengan uang kecil ini demi kecantikan. Yi Han Su, sepupu Julia Su, terakhir kali keluarga Han memberikan hadiah mahar. Dia menunjukkan kepercayaan diri yang sangat kuat, berpikir bahwa hadiah mahar keluarga Han diberikan kepadanya. Saat ini dengan santai berkata, mungkin, set ini The Villa akan difoto oleh orang lain. Yi Han, maksudmu? Bukankah keluarga Han memberi kita hadiah pertunangan? Itu tidak mengungkapkan warna aslinya untuk waktu yang lama, dan dia tidak tahu apa yang dia pura-pura menjadi hantu. Mungkin dia hanya ingin memberiku hadiah besar. Kejutan. Yi Han Su tersenyum, dengan ekspresi percaya diri di wajahnya. Tampaknya keluarga Han telah datang untuknya. Junior wanita lain dari keluarga Su sedikit tidak senang ketika mereka mendengar ini. Tapi Yi Han Su memang yang paling cantik di antara mereka, dan dia yang paling mungkin melihatnya. Jika ini masalahnya, bukankah keluarga Su kita memiliki kesempatan untuk tinggal di area villa Gunung Yunding? Mendengar ini, bahkan wanita tua itu sedikit tergerak, meskipun dikatakan bahwa kerjasama dengan Weekwater Real Estate kemungkinan akan mempromosikan keluarga Su ke keluarga lini pertama Yuncheng. Jika keluarga Han benar-benar membeli villa di lereng gunung, keluarga Su akan mampu. Dengan wajah cerah dan aliansi yang kuat, status keluarga Su di Yuncheng kemungkinan akan melampaui 3 keluarga besar yang ada. Ini adalah sesuatu yang tidak berani dipikirkan oleh wanita tua itu. Sayang sekali dia belum muncul sampai sekarang. Wanita tua itu menghela nafas. Setelah mengirim hadiah pertunangan yang begitu mahal, tuan rumah terlambat muncul, dan wanita tua itu tidak dapat memahaminya. Orang seperti itu pasti seorang blockbuster. Ketika dia siap, dia akan datang menjemputku, kata Yi Han Su. Pada saat ini, Sebastian Han membenamkan dirinya dalam makan dan tidak berpartisipasi dalam topik ini. Eric Su melirik dengan jijik, dan berkata, Sebastian Han, tidak ada yang merampokmu, apakah kamu belum pernah makan hidangan yang begitu enak? Kalimat ini membuat banyak orang menunjukkan ekspresi mencibir. Mereka tidak berani menjalankan Julia Su dengan santai sekarang, tetapi menantu yang sudah menikah ini masih tidak perlu memberi muka. Aku hampir bosan makan makanan lezat seperti itu. Beberapa orang miskin, dan itu normal jika mereka belum makan. Aku benar-benar tidak tahu bagaimana rasanya menjadi orang miskin. Wanita tua itu terbatuk, dan sarkasme berhenti. Gulian Su menerima telepon dan berkata dengan kaget, sangat tinggi. Bukankah sekitar 60 juta? Siapa yang memenangkan penawaran? Mendengar apa yang dikatakan Gulian Su, keluarga Su tahu bahwa dia sedang membicarakan tentang lelang villa di lereng gunung, dan mereka semua menatap Gulian Su dengan penuh perhatian. Jadi begitu. Gulian Su menutup telepon dan menghela nafas. Ayah, berapa harga transaksinya? Eric Su bertanya dengan tidak sabar. 89 juta, kata Gulian Su. Jumlah ini membuat semua orang yang hadir tercengang, dan wanita tua itu juga tidak bisa tenang. Jauh melebihi perkiraan harga lebih dari 20 juta. Dapat dibayangkan betapa intensnya penawarannya. Yang terpenting adalah nilai sebenarnya dari villanya tidak sepadan. Begitu banyak, 89 juta, semuanya dihabiskan untuk wajah. Dan itu benar-benar membuat Yi Han benar.
Dia adalah pembeli misterius. Aku tidak tahu siapa itu. Gulian Su melanjutkan. Hati Yihan Su melonjak, dia hanya berkata dengan santai, tetapi dia tidak berharap itu benar. Jika keluarga Han yang misterius membelinya, dan dialah yang dihargai, itu tidak akan sesederhana terbang di cabang dan menjadi burung phoenix. Dia akan segera muncul, kata Yihan Su dengan ekspresi penuh harapan. Meskipun dia tidak tahu seperti apa pihak lain itu, Yihan Su dapat menerima masalah besar bahkan jika dia adalah monster yang jelek. Nenek, keluarga Su kami memiliki kesempatan nyata untuk tinggal di area Villa Yunshan, dan itu adalah villa sisi gunung yang paling mewah, kata Yihan Su kepada wanita tua itu. Wanita tua itu semakin tua, dan detak jantungnya semakin cepat saat ini. Saya tidak tahu siapa yang membeli villa, tetapi harga pengantin benar-benar diberikan kepada keluarga Su. Itu semua hal yang hebat. Saya harap dia bisa maju dengan cepat. Selama periode waktu ini, saya telah insomnia untuk waktu yang lama, kata wanita tua itu. Setelah makan, Sebastian Han dan Julia Su pergi ke taman belakang villa untuk berjalan-jalan, terpisah 1 meter, saling menghormati sebagai tamu. Apakah kamu akan iri? Sebastian Han bertanya pada Julia Su. Julia Su tahu bahwa Sebastian Han sedang berbicara tentang mahar, mengangguk dan berkata, saya juga manusia, tentu saja saya akan iri, tetapi itu tidak perlu. Bagi saya, itu sudah sangat bagus sekarang. Jawaban jujur Julia Su membuat Sebastian Han tersenyum lembut. Jika dia mengatakan dia tidak iri padanya, Sebastian Han masih akan berpikir dia munafik, tetapi Julia Su tentu tidak bisa memberikan jawaban seperti itu. Untuk menghabiskan 89 juta untuk membeli villa, apa yang dibutuhkan orang-orang ini untuk menjadi kaya? Julia Su bertanya pada Sebastian Han dengan rasa ingin tahu. Sebastian Han memikirkannya dengan sangat hati-hati, dan berkata, mungkin, itu hanya uang sakunya. Julia Su mengedipkan mulutnya dan sedikit terkejut, bukankah uang saku 89 juta itu terlalu berlebihan? Kamu bilang, mungkinkah orang yang membeli villa itu yang membuat penawaran? Julia Su berkata, mungkin, bagaimanapun, harga pengantin benar-benar tidak kecil, kata Sebastian Han. Sepertinya Yihan Su akan menjadi orang terbaik dalam keluarga Su. Aku tidak tahu seperti apa hidup menikah dengan pria kaya seperti itu. Julia Su tidak memiliki sedikit pun rasa iri di wajahnya, dia hanya rasa ingin tahu yang murni. Apakah menurutmu itu Yihan Su? Sebastian Han tersenyum. Bahkan jika kamu tidak mau mengakuinya, dia memang orang yang paling cantik di generasi kita. Orang kaya seperti itu hanya bisa melihatnya, kata Julia Su secara alami. Kamu lebih cantik, kata Sebastian Han. Julia Su memelototi Sebastian Han dengan sengit, dan berkata, apakah kamu gila? Saya sudah menikah. Bagaimana masalah ini ada hubungannya dengan saya? Sebastian Han tersenyum dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Tidak lama kemudian, Julia Su dipanggil oleh wanita tua itu. Harus ada sesuatu untuk dijelaskan padanya. Sebastian Han sendirian di taman, dengan bunga-bunga bermekaran di awal musim panas. Sebastian Han, kamu belum lupa tentang kamu memukulku. Eric Su berjalan di belakang Sebastian Han dan berkata dengan nada suram. Sebastian Han berbalik dan menatap Eric Su sendirian, dengan jijik berkata, jika Anda ingin membalas dendam, saya menyarankan Anda untuk menemukan 2 pembantu lagi. Eric Su menggelengkan kepalanya, bagaimana saya bisa begitu ceroboh dengan Anda? Anda adalah menantu keluarga Su, tidakkah Anda tahu identitas Anda? Mengapa saya harus menurunkan identitas saya untuk Anda? Lalu untuk apa kamu mencariku? Sebastian Han bertanya dengan bingung. Eric Su berkata, saya hanya ingin memberitahu Anda, jangan berpikir bahwa Julia Su ada di atas tahta, Anda bisa memalsukannya. Anda akan selalu menjadi menantu keluarga Su, sia-sia di mata kami. Petik 2. Sebastian Han tersenyum tipis, dengan berani berbicara, dia benar-benar tidak memiliki minat ini. Melihat bahwa Sebastian Han tidak marah atau membantah dirinya, Eric Su menggertakkan giginya dan berkata, kamu membuang-buang uang. Kamu hanya bisa menelan amarahmu jika kamu dimarahi olehku, dan lihat seperti apa anjing itu. Eric Su, aku ingin membangunkanku, biarkan aku memukulmu, lalu pergi ke kasus nenek, ini janjimu. Dan bisakah otakmu lebih pintar? Trik kecil ini tidak berguna di depanku, kata Sebastian Han. Eric Su menggertakkan giginya, tetapi dia tidak berharap memikirkan cara untuk berurusan dengan Sebastian Han, jadi dia akan terlihat begitu mudah. Apalagi sampai ini, berani mengatakan bahwa dia tidak menjanjikan. Ngomong-ngomong, aku ingin mengalahkanmu, dimanapun kamu berada, belum lagi villa keluarga Su.
Bahkan di depan nenek, aku masih tidak takut. Apakah kamu ingin dirawat di rumah sakit? Sebastian Han melangkah maju. Erik Su sangat ketakutan sehingga dia mundur 2 langkah berturut-turut dan benar-benar bingung. Sebastian Han tersenyum dan meninggalkan taman belakang. Erik sangat marah sehingga dia menginjak kakinya di tempat. Dia membenci dirinya sendiri karena mundur 2 langkah. Mengapa dia takut dengan pemborosan ini? Bahkan jika Julia Su memiliki status di perusahaan, itu tidak berarti bahwa pemborosan ini juga memiliki status. Sebastian Han, aku pasti akan membiarkanmu berlutut dan bersujud kepadaku. Aku tidak bisa membuat nama keluargaku Su. Julia Su berbicara dengan wanita tua itu kurang dari setengah jam, dan Sebastian Han tidak bertanya apa-apa, tetapi menilai dari ekspresi Julia Su, dia mungkin bisa menebak sesuatu. Wanita tua itu memberitahunya sebelumnya, biarkan dia tidak mengingini milik keluarga Su, kurasa dia juga khawatir tentang ini sekarang. Apakah ada sesuatu di sore hari? Julia Su bertanya pada Sebastian Han. Tidak, apa yang bisa saya lakukan? Kata Sebastian Han. Ikutlah denganku untuk berbelanja, aku ada janji dengan kakakku, biarkan kamu menjadi kuli, oke? Kata Julia Su. Sebastian Han menjawab, tentu saja tidak ada masalah. Bab 14. Di depan toko serba ada. Sosok cantik Lily Shen telah menarik perhatian banyak pria, dan hanya dalam beberapa menit, 3 pria telah berbicara dengannya. T-shirt bermotif plus jas putih bersih, dan rok putih berlipit di tubuh bagian bawah memperlihatkan kaki rampingnya, entah berapa banyak pria yang terpesona olehnya. Sebagai teman sekelas dan sahabat Julia Su, ketika dia melihat Julia Su berjalan jauh dengan seorang pria di sebelahnya, dia membuka mulutnya sedikit karena terkejut. Julia Su telah menikah selama 3 tahun, dan menantu yang legendaris hanya melihatnya sekali di pesta pernikahan, dan Julia Su membawanya keluar hari ini. Apakah ini salah menyilaukan? Ada apa? Apa yang sangat mengejutkanmu? Julia Su bertanya kepada Lily Shen sambil tersenyum setelah mendekat. Lily Shen menarik Julia Su ke samping, dan bertanya dengan suara rendah, Julia, ini, Sebastian Han yang terkenal, benarkah? Di seluruh Yuncheng, bahkan jika Anda belum pernah melihat penampilan Sebastian Han, Anda telah mendengar namanya kurang lebih, karena 3 tahun yang lalu, semuanya terlalu banyak masalah, dan Erik Su dengan sengaja mengipasi api, dan beberapa orang biasa tahu. Ini. Julia Su mengangguk dan berkata. Lily Shen bahkan lebih terkejut dengan konfirmasi Julia Su. Ketika Julia Su menikah, dia penuh dengan keluhan. Dia juga menerima ketidakadilan untuk Julia Su. Meskipun 3 tahun telah berlalu, masalah ini masih disebut-sebut sebagai lelucon. Apakah kamu gila? Bagaimana kamu bisa membawanya keluar? Kata Lily Shen. Julia Su tahu bahwa saudara perempuannya sangat dekat dengannya, tetapi sudah menjadi fakta bahwa Sebastian Han adalah suaminya, dan setelah menghadapi perasaannya sendiri dengan jujur, Julia Su merasa bahwa Sebastian Han harus benar-benar diintegrasikan ke dalam hidupnya. Aku tidak gila, kamu akan sering melihatnya di masa depan, kata Julia Su. Tidakkah kamu menerimanya? Lily Shen sepertinya sedang mendengarkan cerita hantu, dengan wajah ketakutan dan sering bertemu. Bukankah ini berarti Julia Su akan sering membawanya keluar? Julia Su mengangguk tanpa ragu, dan berkata, meskipun saya belum memiliki semuanya, saya mencoba yang terbaik. Lily Shen memutar matanya dan ingin mengatakan sesuatu, tetapi menelan lagi ketika dia mencapai tenggorokannya. Berbahagialah denganmu, yang menjadikanmu saudara perempuan terbaikku, kata Lily Shen. Mengintip Sebastian Han, Lily Shen terkejut menemukan bahwa jika dia mengecualikan statusnya sebagai menantu, dia akan tetap terlihat baik, setidaknya seluruh orang akan tetap tampan, dan temperamennya luar biasa, tapi sayang sekali reputasinya terlalu buruk. Setelah mereka bertiga masuk ke mall, kedua wanita itu mulai berbelanja. Mereka mengatakan mau membeli atau tidak, setiap toko harus mencoba pakaian yang mereka sukai. Sebastian Han juga sangat sabar. Bagaimanapun, ini adalah pertama kalinya berbelanja dengan Julia Su. Baginya, perasaan ini sangat bagus. Setiap kali Lily Shen mengenakan pakaian seksi, dia akan dengan sengaja melihat ke arah Sebastian Han. Dia yakin dengan sosok dan penampilannya. Setiap kali dia keluar, dia akan disapa. Laki-laki adalah binatang visual. Menurut pendapatnya, Han San Qian adalah tentu tidak terkecuali. Namun, setelah mencoba beberapa kali, Lily Shen menemukan bahwa Sebastian Han hanya tersenyum ketika Julia Su berganti pakaian, dan dia bahkan tidak melihatnya. Bukankah pria ini buta wajah? Bukankah dia berusaha menjadi cantik? Lily Shen tidak percaya pada kejahatan, dan dengan sengaja mengenakan gaun yang sangat terbuka, tube top dan rok pinggul,
yang hampir menunjukkan sosok baiknya, dan dia dengan sengaja berjalan di depan Sebastian Han. "Apakah kamu terlihat baik untukku?" kata Lily Shen. Sebastian Han melihat ke atas dan ke bawah. Dia memang dalam kondisi yang baik, dengan lordosis dan ikal punggungnya, di tempat yang dia inginkan, dan berkata, "Kelihatannya bagus." Saat berikutnya setelah mengucapkan dua kata ini, Sebastian Han kembali menatap Julia Su, tanpa berhenti sejenak. Untuk pria, Lily Shen meminta dirinya untuk memiliki pemahaman yang mendalam. Sebastian Han menatap matanya, tanpa sedikit pun seks, sangat jelas. Ini bukan sesuatu yang bisa berpura-pura. Jadi Lily Shen yakin akan satu hal. Sebastian Han jelas buta wajah. Di matanya, tidak ada keindahan atau keburukan sama sekali. Pada saat ini, seorang pria dan seorang wanita berjalan ke toko. Wanita berpakaian mempesona, sementara pria itu tebal dan tebal, dengan kalung emas tebal tergantung di lehernya, penuh gaya kaya baru. Setelah seorang wanita memasuki toko, dia bahkan tidak mencoba pakaian apapun yang penting bagi mereka, dan hanya meminta pemandu belanja untuk memasangnya. "Aku juga ingin yang ini." Ketika wanita itu berjalan di depan Julia Su mengambil sepotong pakaian dan berencana untuk mencobanya, tetapi dia tidak berharap itu diambil langsung olehnya. Untuk pelanggan yang begitu berani, panduan belanja umumnya adalah layanan yang menjilat wajahnya, dan Julia Su telah mencoba beberapa item, dan tidak berniat membeli, jadi Julia Su secara alami tidak dipertimbangkan. "Oke. Apa yang terjadi? Temanku menyukai masalah ini terlebih dahulu." Sebelum Julia Su berbicara, Lily Shen memimpin dan bertanya kepada pemandu belanja. Wanita centil memandang Lily Shen dengan bangga, dan tersenyum menghina, "Saya membeli pakaian dan tidak pernah mencobanya, karena ada orang seperti Anda yang mencoba dan mencobanya, dan saya tidak tahu berapa banyak bakteri yang mereka dapatkan." "Kamu tidak bisa mencoba membeli pakaian terlalu banyak, bagaimana kamu bisa tahu jika kamu tidak mencobanya?" balas Lily Shen. "Tidak pantas." Wanita itu tersenyum dan berkata, "Buang saja." Wanita membeli pakaian, mencari perasaan menghabiskan uang. "Maaf, kamu tidak mengerti." Lily Shen sangat marah sehingga Kikiao membuat asap. Julia Su berkata, "Saya ingin membeli gaun ini." Wanita itu melirik Julia Su dengan jijik, "Tanyakan padanya, apakah Anda menjualnya kepada saya atau kepada Anda?" Setelah itu, wanita itu melihat ke panduan belanja dan melanjutkan, "Jika Anda ingin menjual gaun ini kepadanya, saya meminta Anda untuk membungkusnya sekarang, jadi tidak ada masalah." Pemandu belanja berkata tanpa ragu-ragu, "Wanita ini berkata pertama untuk membeli. Anda harus memilih yang lain." "Apakah kamu menginginkan kekuatan seperti itu? Dia adalah tamu, dan kami juga tamu," kata Lily Shen tidak yakin. Pemandu belanja mengangkat mulutnya dan terkekeh pelan. Pelanggan juga dibagi ke dalam kategori yang berbeda. "Bisakah Anda membandingkan daya beli wanita ini?" Mendengar kata-kata ini, wanita centil itu tersenyum penuh kemenangan dan berkata, "Jangan mempermalukan diri sendiri, timbang berat dompet Anda, dan lihat apakah Anda dapat membandingkannya dengan saya." Pada saat ini, pria yang mengenakan kalung emas berjalan ke wanita centil. "Apa yang kamu lakukan dengan begitu banyak omong kosong? Uang adalah cara raja. Apakah kamu memilikinya? Jika kamu ingin menjadi dewa, kamu juga bisa mendapatkan beberapa emas dan perak asli." Wajah Lily Shen pucat, dan dia melihat bahwa wanita centil ini sepertiga kecil. Dia tidak yakin bahwa dia diinjak kepalanya, tetapi bagaimana berat dompetnya dapat dibandingkan dengan orang kaya baru ini? Meskipun Julia Su lahir di keluarga Su, dia selalu menerima gaji yang sama dengan karyawan biasa, dan latar belakang keluarganya tidak kuat. Meskipun dia sekarang adalah pemimpin proyek, statusnya belum diubah menjadi uang hanya dalam beberapa hari. "Anda." Sebelum Julia Su selesai berbicara, Sebastian Han tiba-tiba berdiri dan berkata, "Siapapun yang membeli lebih banyak, jual kepada siapa?" Pemula itu melirik Sebastian Han dengan jijik, dan berkata, "Mengapa, kamu ingin bermain denganku?" Julia Su buru-buru berjalan ke sisi Sebastian Han dan berkata dengan suara rendah, "Bastian, jangan akrab dengan mereka." Dia tidak ingin Sebastian Han pamer untuk sementara waktu. Orang kaya baru ini jelas orang kaya, bagaimana bisa dibandingkan? Sebastian Han dengan lembut berkata kepada Julia Su, "Selama kamu menyukainya, aku akan membiarkanmu mendapatkannya." Julia Su mendengarkan nada tegas Sebastian Han, dan dia menggelengkan kepalanya untuk sementara waktu, seperti saat Sebastian Han mengiriminya pesan teks, seperti ketika Sebastian Han mengatakan bahwa neneknya akan datang sendiri, dia memilih untuk percaya pada Han 3000. Julia Su memiliki perasaan yang sama hari ini. Lily Shen tidak berpikir bahwa Sebastian Han benar-benar lebih kaya dari pemula ini. Dia juga berjalan ke Sebastian Han dan mengingatkannya, berpura-pura disambar petir. "Jika kamu lebih kaya darinya, lupakan saja." "Anak muda,
saya menyarankan Anda untuk mendengarkan teman-teman Anda, kalau tidak, Anda sendiri yang malu. Kata pemula itu dengan penuh kemenangan. Wanita centil itu sedikit tertarik dengan penampilan Sebastian Han, tetapi sangat disayangkan bahwa dia adalah hantu yang malang pada pandangan pertama, tetapi dia tidak memenuhi kriteria pemilihan pasangannya. Apakah kamu tidak mengejar orang-orang yang mengganggu ini? Itu mengganggu suasana hatiku, hati-hati aku tidak membelinya di tokomu. Kata wanita centil itu kepada pemandu belanja. Panduan belanja tidak ingin kehilangan pelanggan besar seperti itu, dan lebih suka menyinggung Sebastian Han. Tolong pergi, toko kami tidak menyambutmu. Pemandu belanja berkata kepada Sebastian Han. Saya ingin semua pakaian di toko, tetapi Anda juga membantu saya menyingkirkan dua hal yang mengganggu ini, kata Sebastian Han. Julia Su terkejut ketika dia mendengar ini, dia menginginkan semuanya. Berapa biayanya? Bagaimana Sebastian Han bisa begitu kaya? 3.000, apakah kamu bingung? Apakah kamu tahu berapa harga pakaian ini? Julia Su berkata dengan cepat. Lily Shen juga berpikir bahwa Sebastian Han gila, dia hanya menantu. Bahkan jika dia menyembunyikan uang pribadi, dia tidak dapat memiliki begitu banyak. Orang kaya baru tertawa terbahak-bahak ketika mendengar ini, dan berkata, "Oke, saya melihat Anda membayar tagihan. Jika Anda benar-benar dapat menghabiskan begitu banyak uang, bagaimana kalau keluar dari toko ini sendiri?" Wanita centil itu gemetar karena tawa, seolah-olah dia sedang menonton lelucon. Saya belum pernah melihat orang miskin dan menyelamatkan muka seperti Anda. Apakah Anda tahu apa akhir dari kesombongan itu? Pemandu belanja tidak percaya bahwa Sebastian Han memiliki kekuatan seperti ini, karena dia telah melihat banyak orang kaya, dan Sebastian Han hanyalah seorang gangster di matanya. Kita baru ambil stok hari ini. Kalau mau beli semua bajunya jangan lupa. Totalnya 463.800 yuan. Nanti saya kasih diskon. Itu, pemandu belanja mengatakan ini seperti lelucon. Sebastian Han tersenyum dingin dan berkata, semua prestasi ada di kepalanya. Panduan belanja lain yang dimaksud Sebastian Han adalah satu-satunya yang tidak menunjukkan ekspresi jijik dari awal hingga akhir. Ketika Sebastian Han berjalan ke bar, Julia Su dan Lily Shen berada dalam keadaan linglung. Orang kaya baru dan wanita glamor memandang Sebastian Han dengan sangat percaya diri, dan hati mereka juga bingung. Dia tidak akan benar-benar punya uang untuk membayar tagihan, kan? Memegang kartu bank diberikan kepada Lu Kezong,